tingkat nasional. Mungkin sedikit saya pengen menyampaikan dalam hal ini. Ada beberapa agenda program kerja yang akan direncanakan di tahun 2021. Nanti mungkin akan ditampilkan oleh pusat. Mohon perhatiannya semuanya ibu-ibu. Jadi supaya nanti kita tidak tidak mengawang ya. Artinya saya mau ngapain dan ngapain. Nah, kemarin kami sempat bahas dengan Bu Ketua Batam, dengan panitia, ada Bu Bendahara, ada Bu Endang. Bu Endang mana ya? Kok saya nggak nampak Bu Endang ya? Ya siap. Coba dites. Jadi di sini kita ada beberapa program kerja yang akan direncanakan di tahun 2021. Ada 10 item. Nah, 10 item kegiatan ini nantinya kita akan bagikan kepada ketua bidang masing-masing sesuai yang ada di SK. Nah, ada anak kita ternyata hadir di sini, Pemuda Tani. Ya, selamat datang Pak Ketua Pemuda Tani. Luar biasa ya, Ketua Pemuda Tani Kepri beserta sekretarisnya. Ini suatu banget, undang tengah malam, siang bolongnya datang. Luar biasa. Terima kasih Pak Ketua. Sebelum masuk ke acara, saya mungkin ada ngasih arahan dulu kepada anggota supaya nanti rapat kerja yang akan dibicarakan di nasional sudah bisa kita dengar bersama. Jadi 10 nama kegiatan di sini sebenarnya sih dibuat oleh Ketua Batam, DPK Ketua Batam. Nah, saya mohon izin Ketua DPK Batam, saya tidak menambahi daripada program kerja. Takutnya nanti kebanyakan program kita kerja yang kita ajukan ternyata nanti tidak terrealisasi dengan baik. Nah, mumpung di sini ada perwakilan dari DPK, ada 2 DPK yang hadir, Batam sama Anambas. Barangkali kegiatan program kerja yang saat ini terlaksana mungkin bisa kita berikan nanti salah satunya ya, atau beberapa item program kerja yang bisa kita berikan untuk sebagai oleh-oleh dari hasil rakernas yang diselenggarakan secara virtual maupun offline. Begitu ya Ibu. Nah, di antara program kegiatan itu, mohon izin nanti saya tidak melihat ke layar, kalau misalnya sudah mulai boleh di-cut ya. Ini hanya di luar daripada agenda, karena kemarin waktu rapat kita terbatas, GR tidak ada hadir semua. Jadi saat ini kita akan bacakan. Saya minta mungkin sekretaris bisa maju ke depan sejenak sama Bu Bendahara untuk mendampingi saya. Jadi nggak perlu posisi ya, karena hanya sebentar aja supaya kursi ini bisa terisi untuk sementara. Jadi mentor-mentor semua yang ada di hadapan saya, bagaimana mentor ini bisa kita sinergikan dengan masyarakat, terutama khususnya yang ada di Kota Batam maupun provinsi. Ini harapan besar saya ke depan. Saya mohon bantuannya untuk kita lebih aktif lagi, lebih agresif lagi, lebih prosesif lagi. Yang penting bagaimana kita sisa 2 tahun yang akan datang, tinggal 2 rakernas lagi kita bisa jalankan. Ya, gitu ya ibu-ibu. Dan alhamdulillah sebelum saya bacakan program yang saya akan bagikan nanti, di meja sudah ada masing-masing ketua bidang. Mohon kiranya agar mencatat, dan saya meminta seminggu setelah rakernas ini sudah memberikan RAB maupun program yang akan dijalankan setelah pembagian tugas daripada program kegiatan rencana kerja setahun depan yang sudah kita ajukan ke pusat. Alhamdulillah ibu-ibu, ini informasi yang luar biasa buat kita semuanya, dan satu kebanggaan juga buat saya pribadi sebagai ketua DPP. Kebetulan 5 hari yang lalu saya dipanggil ke kantor di HKTI Pusat. Alhamdulillah saya dapat mandat menjadi ketua koperasi HKTI Tamara Provinsi Kepri. Saya masih belum menyusun struktural yang diminta, bahkan tadi sudah ditagih untuk ketua OKK hari ini sudah sampai di Batam. Mungkin selepas ini saya merapat ke beliau, yaitu Mas Afif. Beliau sudah meminta saya untuk segera mendata daripada pengurus yang akan saya lantik, yaitu terdiri dari beberapa
bidang, yaitu ada 10 dari unsur PSB, ada tambahan 7 bidang. Nanti insya Allah saya ingin melibatkan dari teman-teman yang aktif, tolong bantu saya karena ini adalah berkenaan dengan masalah koperasi. Nah, nanti tolong Mbak Aina, saya lihat kreatifnya luar biasa, Bu Silvi lagi, Bu Eko lagi, aduh, Bu Endah, Bu Ida, apalagi Bu Lambas dan suaminya. Wah, bukan hanya heboh, tetapi bukan heboh biasa aja, tapi dia aktif Bu dengan segala kegiatannya. Insya Allah ini kita akan coba mengakomodir keseluruhan dari gapoktatnya apa yang akan kita kerjakan di Koperasi HKTI Tamara. Nah, disarankan oleh ketuanya kemarin, oleh Pak Jenderal Winston, beliau orang Tanjung Pinang, orientasi dari koperasi itu sendiri adalah bisnis. Jadi diminta untuk berbisnis, tidak ada sosialnya, karena di HKTI-nya sendiri tidak punya uang. Jadi kita dipancing untuk menjadi memegang koperasinya. Saya bertanya, Bapak kenapa saya yang ditunjuk? Kan ada induk saya orang HKTI. Apakah ini tidak akan menjadi polemik? Oh tidak, karena kewajiban DPP untuk membentuk dan menunjuk. Nah nanti kalau sudah di SK-kan, saya kirim hari ini data SK-nya. Sebenarnya saya panggil dari Ketua Pemuda Tani. Tadi saya ingin berkolaborasi dengan beliau nanti ke depan pengennya seperti apa. Lalu kemudian saya akan menghadap ke Ketua HKTI. Saya tetap akan ke induk saya supaya tidak menyalahi aturan seperti itu. Jadi saya tidak akan mentang-mentang karena saya sudah ditunjuk oleh Susat lalu tidak bersilaturahim atau tidak berkoordinasi, ini salah karena saya di sini hanyalah orsap. Tapi setelah dibaca tadi ada semi orsap, saya kurang setuju sebenarnya. Kalau dibacakan dari Ketua UKK itu semi orsap, saya tadi ada pengen instruksi karena banyak yang dibaca itu tidak komitmen. Cuman keterbatasan dari signal, akhirnya saya hanya men-chatting. Lalu kemudian kalau yang membaca tidak ada chattingan, mohon maaf tadi ada sedikit saya kurang ini. Apapun yang ada di wilayah saya, baik dari dimulai tingkatan wakil ketua, sekretaris bendara maupun DPK maupun ketua bidang, seyogyanya saya memohon tidak lagi berkoordinasi langsung kepada pusat, supaya jalannya organisasi ini lempeng. Kita tinggalkan hal-hal demikian, apapun itu bentuknya. Mohon maaf, mau tidak mau, suka tidak suka adalah saya ketua provinsi yang sudah sah. Jadi mohon saya akan izinkan dan kita akan diskusikan apapun itu bentuknya. Insya Allah kalau bentuk bantuan atau kegiatan, saya di sini mungkin boleh tanya Bu Sylvia. Bu, kalau saya ada bantuan, pengen dibantu, pengen diminta, saya tidak pernah menutup kok. Yang penting ini benar-benar pure kegiatan untuk kita dan untuk masyarakat, gitu. Artinya karena kita ini sebenarnya pengennya jalan di hotel untuk menyelamatkan adat nih. Kenapa? Kita udah kerukunan tani Indonesia. Kenapa kita nggak menjalankan di kebun atau bagaimana? Tidak. Saya hari ini pengen silaturahmi, makan enak. Saya udah bilang, ya kan, saya sediakan menu makan siang, modern coffee break, tak lain tak bukan ingin menjalin silaturahim dengan ibu-ibu semua karena saya sudah rindu untuk kumpul dan saya rindu dengan kebersamaan, rindu dengan kerukunan. Abaikan yang sudah-sudah, saya pengen memperbaiki diri seperti yang diarahkan tadi. Perlu tubuh kita dulu yang kita benahin, baru ke orang lain. Nah setelah kita sudah negosiasi seperti ini masih ada saja, ya sudahlah, itu udah tabiat, tidak bisa kita paksakan. Ya, Mbak mohon izin, saya sebagai mungkin ketua, bukan pejabat ataupun bukan juga orang kaya, tapi saya berniat tulus karena apa yang saya lakukan dari pribadi saya sendiri. Tidak pernah saya meminta bantuan, ada Bu Bendahara pernah memegang beberapa miliar dari saya untuk organisasi, tidak ya Bu. Artinya saya ingin terbuka bahwa apapun yang sudah dicapai, yang dilaksanakan dari kegiatan pelatihan sampai detik ini, kita cuma baru pertama kali kita dapat sumbangan yang di Planet Hotel, itu pun murni dari BP Batam dan tidak pernah menerima uang. Artinya dari pusat kita tidak pernah untuk bantuan real membantu kegiatan organisasi di Perempuan Tani, dan kecuali kemarin yang sumbangan ya, sumbangan sembako ya Ibu, udah kita ketahui sama, saya ingin fair. Lalu kemudian pupuk yang kemarin kita sudah terbibit, kita dapat uang 2,5 juta.
Nah, kita dibagi ke 7 kabupaten kota, lalu kita ambil DPK dan sudah saya bantu juga untuk tambahan yang ibu-ibu. Jadi supaya tidak ada indikasi-indikasi bahwa ketua provinsi lah yang makan sumbangan dari pusat. Mohon maaf, tidak ada sama sekali sampai detik ini saya menerima apalagi makan daripada sumbangan dari pusat. Ini mohon nanti bisa mewakili dari sumbang-sumbang suara yang di luar. Ya, sekali lagi saya ingin berubah. Bagaimana 2 tahun ini kita bisa berkiprah dengan program yang sudah saya ajukan ke pusat. Itu nanti mungkin lebihnya ada tambahan penyampaian dari Pak Wakil Ketua ya mengenai agenda program selanjutnya. Baik, itu saja mungkin dari saya yang saya perlu tegasin dan perubahan-perubahan. Lalu kemudian kembali seperti semula di meja sudah ada ketua bidang. Untuk ketua OKK sudah mencatat ya Ibu Ketua OKK dari database. Saya minta 1 minggu Bu Sekretaris tolong dicatat nanti notulen ini. 1 minggu setelah ini mohon kinerja Ketua OKK agak sedikit ditingkatin, karena juga kita akan memberikan laporan database ini kepada pusat. Supaya apa? Karena kita sudah ada kinerja dengan Telkomsel kalau nggak salah ya. Jadi selalu diminta nomor telepon, ya Bu. Semuanya seperti itu, minta nomor telepon. Jadi data base daripada kita sekarang coba minta nanti seluruh pengurus DPP ataupun DPK atau tadi DPD ya, kita sekarang ya sudah DPD ya. DPD Dewan Pimpinan Daerah dengan DPC, mohon sekiranya bisa melampirkan pas foto, nomor telepon setiap masing-masing DPK. Ini saran saya, karena kenapa? Lebih baik seperti itu, jadi kita tahu wajah-wajah anggota kita yang mana. Jangan mengaku orang perempuan tani kalau kita belum terdaftar di SK kita yang paling pertama. Kedua, ini tugasnya UKK untuk mendata. Diminta ya Ibu Ketua nanti ya data-data berikutnya. Saya mohon ke depan kita bisa sama-sama saling membantu untuk menjalankan program-program yang sudah kita serahkan ke pusat. Ini tanggung jawab karena nanti kita akan ditagih ibu-ibu. Mana gitu ya. Itu dari Ketua OKK, dari bidang OKK. Lalu kemudian di bidang pelatihan tadi ini harus berkolaborasi. Ada 3 tadi. Bidang pelatihan ini ada berkolaborasi dengan bidang, sebentar saya baca lagi karena ada 12 bidang tadi. Bidang 2 bidang pemberdayaan pertanian ya. 1 lagi bidang perkebunan dan rempah-rempah. Lalu bidang peternakan dan perikanan. Dan ada 4 bidang ini bisa kolaborasi menjadi 1. Ya, saya ulangi. Yang pertama di nomor 2 bidang pemberdayaan pertanian, mohon dicatat. Yang kedua bidang pendidikan. Yang ketiga bidang perkebunan dan rempah-rempah. Yang keempat bidang peternakan dan perikanan. Ini bisa menjadi 1 karena program yang bisa kami bagikan dari DPP diantaranya 1. Pelatihan hidroponik dan menanam di polybag. Yang kedua, pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Keempat, belajar menata, ini ekonomi, sorry. Yang keempat, pelatihan packaging untuk produk olahan pertanian. Ya. Yang kelima, pelatihan budidaya dalam ember. Ya. Ini kan masuk. Jadi 4 bidang tadi mohon kumpul jadi 1. Mungkin bisa disegerakan hari ini, bisa direalisasikan ya, bisa bareng jadi 1 kelompok. Mohon direncanakan supaya kita tidak pecah suara. Ya, boleh dari sekarang kali ya. Ayo ibu-ibu tadi bidang yang keempat itu mungkin bisa bergeser ke sini. Yang 4 udah semua ya? Oke. Udah semua ya? Oh berarti udah 1 Ren. Udah nih Bang. Ya, 7 tadi pelatihan. Ya. Berikutnya pelatihan pertanian dan olahan hasil tani. Dan ini sudah berjalan, ya, sudah berjalan digandeng dengan kegiatan sosial. Sama ini dengan ada di 4 bidang tadi.
Ya, udah ada yang belum dipahami Ibu sampai di sini atau saya terlalu cepat mungkin menyampaikan? Ya. Itu masuk program sosial itu nanti ada bidangnya. Bentar ya. Ya. Oke. Pertanian, pendidikan, perkebunan juga pariwisata. Ya. Nah, ibu-ibu, kalau boleh saya bersaran, kita membuat pelatihan maupun packaging dan lain sebagainya, seyogyanya kita tidak terpisah daripada bidang koperasi dan UKM dan juga bidang ekonomi dan bisnis. Ya, orientasi dua ini mohon menjadi satu, bidang ekonomi dan bisnis dan bidang koperasi dan UKM. Ayo tunjuk tangan yang ada di meja. Mbak, satu lagi bidang ekonomi dan bisnis, satu lagi bidang koperasi dan UKM. Ada? Ya. Berarti saat ini yang ada di bidang ekonomi dan bisnis. Oke. Mbak, berarti di bidang koperasi dan UKM hari ini tidak ada yang hadir. Ya, bisa mungkin dalam hal ini ada usulan dari ketua-ketua DPK yang hadir, Anambas maupun Kota Batam, karena ini sangat berkaitan banget. Ya, UKM dan ekonomi dan bisnis. Satu kan Mbak ya. Jadi tidak usah terpecah supaya tidak terlalu banyak bidang. Kenapa saya membagi seperti ini? Kita supaya dalam SK ini berjalan dengan sesuai dengan alur bidang-bidang yang ada. Boleh Mbak, boleh nunjuk teman mungkin yang belum dapat bagian di sini, ibu-ibunya? Ya, bidang koperasi dan UKM. Nah, kenapa? Ini yang koperasi nanti akan berhadapan dengan saya. UKM-nya juga demikian, akan berhadapan dengan saya. Nah, inilah yang akan saya ambil nanti dimasukkan kepada pengurusan koperasi HKTI tadi, HKTI Tamara. Oke, di sini ada Mbak Suyati. Saya rasa bidang koperasi dan UKM bisa saya minta Mbak Suyati berkenan. Ini wakil bendahara udah lama loh, baru muncul, alhamdulillah. Bisa Bu. Bisa ya? Bisa. Oke, setuju ya? Oke, Mbak mohon nanti mencari karena di sini ketua bidangnya Mbak langsung. Nah, ini kita punya program. Saya dituntut 1 minggu ini sudah kelar. Jadi nanti kita kumpul dengan ketua pemuda tani juga dan mungkin ketua DPK yang ada untuk mewakili. Kita akan bahas program apa yang akan kita ajukan ke pusat untuk minta bantuan dari atau pinjaman program daripada HKTI, operasi HKTI Tamara tadi, ya. Nanti saya akan saya sampaikan karena saya dikasih PR, saya diminta untuk mendanai 500 hektar petani yang ada di Kepri yang bekerja sama tanahnya itu dari kehutanan. Tapi bukan perhutani, karena kalau perhutani itu daerah luar pulau. Kalau di Batam inhutani, karena kita masuk di BKSD. Jadi hutan huru atau hutan konservasi itu boleh diminta. Dan saya sudah pegang MOU-nya ada di saya. Nanti kita sama-sama ajukan ke BKSD untuk kita minta untuk pengelolaan. Bagaimana nanti sistem pengelolaannya ini di bidang koperasi nanti kita bisa sama-sama kita bicarakan. Ya. Jadi kebetulan duduk udah dua-duanya, Mbak kasih itunya. Tadi benjanya Bu Suyati, ya, ketua bidang koperasi dan UKM sama bidang ekonomi dan bisnis. Beliau sudah duduk di situ berdampingan. Saya rasa sudah pas itu ya, Ibu Silvi. Begitu ya kan Mbak? Oke. Nah, satu lagi tadi di bidang pelatihan. Oke, bidang pemberdayaan pertanian ini juga masuk dengan bidang keempat tadi ya, Bunda Mujiatun ada, ya. Beliau sudah mempunyai program ternak ayam kampung. Saat ini sudah 300 ya? Iya. Mau ditambahin 1000 apa 500? 1.500. Oh siap. Ibu boleh diminta anggarannya, boleh diajukan ke saya nanti. Saya berminat, ya. Minta diajukan ya. Nanti gabung ya Ibu, tadi ada 4 bidang. Mohon sekali lagi saya minta kepada ketua bidang
segera membuat RAB dalam 1 minggu ini. Silahkan berikan kepada Ibu Sekjen, saya juga boleh, nanti juga melalui Ketua Batak juga boleh, mungkin diwakili bisa, karena pelatihannya di sektornya pusatnya ada di Ibu Eko. Kalau berarti 1, 2, 3, 4, satu lagi Bu Lambas ya? 4 tadi ya? Oh Bu Pipin, Bu Pipin. Ya, 1, 2, 3, 4. Oh ya, ada benar. Ya, baik. Udah pas ya Bu. Lalu kemudian bidang hukum antar lembaga ini orangnya izin karena sampai saat ini kita masih belum menjalan ke bidang hukum antar lembaga dan kita juga belum ada mengajukan ke pusat ya Ibu. Nah untuk program sosial ini kita sudah jalan itu kalau bisa karena masuk di bidang sosial di nomor 12. Nah, ini bidang media dan sosial. Mohon izin mungkin dari Mbak Silvi boleh merekomendasi yang lain karena masih ada Mbak Yuli. Mbak Yuli hari ini izin. Lalu kemudian Yusdiawati orang Batam Pos. Nah, satu lagi Surawati. Ini kayaknya orangnya Bu Sarmini ya? Surati, Bu. Surati. Oh Surati. Ya izin Bu, dia sakit. Ya. Surati di call aja langsung. Ya, sebenarnya gini, ada 2 bidang yang ini mirip, bidang informasi dan komunikasi ini gak jauh dengan bidang media dan sosial. Jadi ada 11 dengan 12 itu bisa jadi satu, ya. Satu ketua juga boleh. Nah, gitu. Yang penting dia mampu, karena ini satu sinerginya. Komunikasi, media berkomunikasi, lalu sosialnya juga bisa diinformasi. Jadi nggak perlu dipecah. Nah, SK ini Ibu, semua bidang ini bakunya dari draftnya dari pusat. Jadi kita harus mengacu. Kenapa kita minta jalanin? Kita mau sesuaikan dengan program yang diagendakan di tahun 2021. Ini baru tema yang kita ajukan, tetapi RAB-nya sampai sekarang kita belum. Mohon dibantu ya Ibu Eko. Sekali lagi saya ini tidak menambahin program kecuali untuk pelatihan ternak ayam kampung. Ya. Nah, peserta kegiatan ini seluruh pengurus DPK dan juga pengurus DPP. Saya tambahin. Kemudian peserta kegiatan berikutnya kelompok-kelompok tani, masyarakat, KWT, PKK, sekolah dan lain-lain. Nah ini kita bisa masukkan nanti mungkin keanggotaan kita karena ada syarat-syarat tertentu yang untuk bisa kita jadikan pengajuan untuk persyaratan di koperasi. Ya. Bibit yang masih butiran atau yang sudah tumbuhan itu untuk pembagian bibit kita sudah jalanin. Nah kemudian peserta kegiatan kelompok dasar Wisma RT RW Bank Sampah dan ini bisa dilakukan bukan hanya sekedar di provinsi tapi ini lebih ke perkembangan DPK ya Ibu Ketua DPC betul sorry jadi DPC nanti dirubah ya Mbak ininya ya semuanya ya jadi semua DPC yang akan bergerak untuk peserta kegiatannya lalu kemudian kelima anggota dan pengurus DPK seluruh provinsi Kepri dan pengurus DPD provinsi Kepri. Ini masih belum hafal. Nah, untuk UMKM, nah ini semuanya kita punya rencana UMKM perempuan tani HKTI Kepri. Nah inilah impian saya. Kenapa saya kepengen mempunyai UMKM perempuan tani? Ibu, kita sudah punya dana. Saya tinggal maju aja. Tolong dibentuk sebagai ketua UMKM perempuan tani HKT Kepri. Ya, ini mungkin bisa dilaksanakan dari ekonomi, ketua ekonomi tadi. Mohon dibentuk. Ya, tinggal pengajuannya seperti apa. Mohon izin Mbak Aina, ya, dari Mbak Suyati juga. Ini tolong. Kita sudah punya dana anggaran untuk itu, tinggal pengajuannya saja. Konsepnya diberikan kepada saya selaku ketua. Kita nggak tahu mana mengajukannya, sudah ke saya langsung. Jadi dana itu standby-nya nanti di saya dari pusat. Karena saya selaku ketua
Koperasi Tamara HKTI Provinsi Kepri. Jadi nggak ngajuin ke orang lain. Insya Allah progresnya kita akan pertimbangkan. Yang penting ada pertanggungjawaban. Ya, kita bentuk UMKM. Seperti saya mimpikan kemarin Bu Lambas, saya dengan suaminya pernah mengajukan, yuk Pak kita bikin gerai pangan. Gerai pangan. Kenapa ibu-ibu saya gergetan? Mohon maaf. Saya jagung madu, sedikit saya cerita kilas. Dengan jagung saya panen, diambilnya di kebun itu sangat murah. Tapi di luar sana mahal. Bagaimana nasib petani kita yang mau hidup? Betul tadi yang disampaikan di Rakernas. Ya, harga sayur cuma 500. Gimana mau petani mau hidup? 500 rupiah. Sama keberadaan saya sekarang. Saya kemarin nanam jagung tuh modal 28 juta. Terakhir panen dapat 24 juta. Kasihan nggak? Tapi saya kepengen berkiprah sebenarnya membantu untuk ekonomi masyarakat. Di mana kiprah saya? Ya, menjual kepada konsumen. Saya sudah modalin untuk menanam. Jadi 28 modal, 24 saya dapetin. Ini saya contoh kecil ya. Nah sekarang jagung madu saya banyak ditolak-tolak. Kenapa? Ada banjir. Padahal kita udah habis 1 miliar lebih. Karyawan 1 bulan saya sudah 38 juta gajinya saja. Di luar operasi. Dari operasional untuk tetek bengek dan sebagainya lah. Pupuk dan lain sebagainya. Ya. Nah inilah tugasnya kita ke depan. Bagaimana saya sudah nawarkan. Di packaging mungkin kita bisa ekspor. Nah mohon dibantu ya Mbak Ina. Boleh. Di sini unsurnya bisnis Mbak. Unsurnya bisnis, nggak apa-apa. Ambil tengkulaknya, jadilah tengkulaknya. Biar ambil ke saya kasih harga tengkulak. Itu maksudnya. Jadi marginnya kita ambil sendiri, kontribusinya ke organisasi hanya 2,5%. Itu umum, ya, umum. Boleh kita bikin lagi dengan packaging, label kita sendiri. Bukan hanya itu, Bu Lambas banyak kelompok tani ya Bu, banyak ini ya, banyak apa namanya kabupaten ya, kabupaten sama, Mengeluh juga demikian. Hasil pertanian itu drop. Jadi tengkulak itu ini ke kita. Kemarin kacang panjang sempat 2.000 sekilo. Bayangin, mau tani apa, mau kegiatan apa, gitu loh. Jadi mudah-mudahan pandemi ini semoga cepat berlalu, tidak mempengaruhi dengan adanya bangsa pasar, dan kita pun sebagai petani semangat untuk menanam. Itu, ya. Mohon dibantu ya, ibu-ibu semuanya, gimana kita bisa tembus pasar, bisa kita ini antar lembaga mohon dibantu saya bisa koneksi dengan perdagangan, ya. Minta dalam perdagangan ya Bu Tata, kalau bisa kita ekspor ke Singapura, ya itu Mbak, itu. Ini jambu saya bulan Desember ini panen raya, tapi sekarang lagi deg-degan, saya kemana harus membuang? Kan bisa diarahkan ke beberapa konsorsium Bu. Di tempat kami kan masih butuh beberapa bahan-bahan pokok yang dibutuhkan, yang ada seperti yang Bu paparkan. Namun kami masih butuh waktu dan SDM untuk masuk ke ruang lingkup konsorsium tersebut. Iya, betul. Itu yang saya Jadi harapkan. maksud saya, biar Kepri khususnya PT HKTI yang menjadi supplier masuk ke sana. Iya. Jadi kita jembatani, ibu masuk melalui koperasi itu, kita bermain di sana. Jadi mereka nggak usah ekspor lagi ke luar sana gitu. Saya rasa mereka bisa terima, karena kalau saya lihat tadi jenis-jenis yang ini kan hasilnya sangat luar biasa dan sangat enak gitu. Jadi apalagi di pulau-pulau itu kan butuh buah-buah segar, sayur-sayur segar yang saat ini kami masih mengambil dari Kalimantan, ngambil dari Jakarta. Apakah nanti itu melalui koperasi atau melalui PT HKTI, tinggal ibu lah yang membuat MOU-nya. Itu terima kasih Ibu Ketua Anambas, ide yang sangat bagus. Sebenarnya pola pikir-pikir yang sumbangsi pikiran seperti ini yang saya harapkan. Karena gini, ini satu hal kenapa saya fokus di jambu madu. Ya, terus terang kami sama Bu Dian ini sudah berjalan sudah 11 bulan, kita sudah akan menikmati hasil. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Jadi pasarnya di sini masih kurang rampung. Karena kenapa?
Sudah banyak petani jambu yang sudah bermunculan saat ini. Mungkin bisa hunting harga dan sebagainya. Sementara saya pengen masuknya itu kalau bisa jangan di Batam. Tetapi mungkin boleh keluar daerah juga boleh, Singapura boleh, Malaysia boleh, ke Jakarta pun boleh. Dari mana? Ya, saya ingin berharapnya dari perempuan tadi punya peran dalam hal ini untuk menjembatani saya bisa untuk menjual ini. Bukan untuk saya pribadi, Ibu. Saya normatif aja. Berapa harga dari saya yang benarnya dijual silakan. Mau diambil lebih daripada itu silakan gitu. Jadi bantu pasar. Silakan, Kak. Maaf Bu, kalau untuk sayuran mungkin kita bisa jadikan itu krim, dijadiin olahan kering, jadi bisa di snack. Jambu. Bukan, kalau yang seperti Sayuran. kacang panjang Oh, yang ya, siap. apa itu bisa dijadiin krim, jadi makanan yang sehat itu. Ya, siap. Seperti itu. Bisa Jadi seperti yang itu. kayak iya. Jadi nggak perlu yang dengan dubbing harga kita apa ya, kita bisa ngolah Karena sendiri. sekarang 2.000 ya 1 kilo. Udah mahal sekarang. Udah mahal. Kacang panjang. Udah mahal lagi. Udah mahal lagi, cabai udah mahal lagi. Saya cabai 200.000. Cabai keriting sangat. Kalau Cabai udah Desember ini 70.000. memang mahal Bu, tempat saya 200.000 sekilo. Cabai udah mahal di Batam. Kalau cara kami mengatasi penghasilan petani, semua hasil kelompok kami tampung, kami buat suatu gapoktan bentuk koperasi kerjasama dengan Bank Indonesia. Jadi kalau tengkulak membayar ke petani 2.000, gapoktan kami bayar 4.000, sementara harga di pasar kan 10.000 nih misalkan. Tengkulak datang kasih harga ke petani 2.000. Di pasar ke pasar dia oper 10.000. Jadi dengan cara begini tengkulak kami matikan kerjasama dengan Bank Indonesia. Semua hasil kelompok kami tampung dengan koperasi kerjasama dengan Bank Indonesia. Yang tengkulak kasih ke petani 2.000 kami kasih 8.000. Jadi tengkulak otomatis ngambil dari koperasi kita. Jadi tengkulak ini yang perlu kita matikan. Jadi kita harus kerjasama dengan pemodal seperti Bank lah. Dan saat ini Bank Indonesia lagi senang-senangnya kerjasama dengan para petani. Karena kasihan dengan seperti yang kami lakukan selama ini, harga barang lokal ini anjlok karena banyaknya barang impor. Jadi kerjasama juga kami dengan pelabuhan Bea Cukai untuk stok sayuran dari luar kota Batam untuk meningkatkan harga barang kita, harga barang lokal. Jadi kita ini harus bersinergi dengan pemerintah juga. Karena inilah keluhan petani selama ini. Barang kita udah bertumpuk sehingga harga kita jatuh dengan adanya barang impor, sayuran impor ini. Ini yang perlu kita pantau. Seperti jambu madu pun ya. Jambu madu kalau kita teliti bukan hanya jambu batang loh. Itu yang membuat jatuh harga kita. Sementara mereka memakai pupuk kimia, kita memakai pupuk organik. Otomatis kan kualitasnya jauh lebih tinggi. Nah, gimana caranya biar jambu yang berkualitas tinggi ini tetap harga stabil? Jangan harga yang dari luar yang tinggi, karena wajib barang mereka lebih tinggi, mereka membayar pajak. Nah, dengan cara ini otomatis mereka kita tutup. Biar kita sesama wilayah yang menikmati penghasilan wilayah. Jangan orang luar yang menikmati hasil kita, barang kita anjlok. Nah, kerjasama ini yang perlu kita pilih. Berarti itu perannya perempuan tani Indonesia yang harus berperan mengadakan sosialisasi. Iya. Kalau saya memang Bu, alhamdulillah udah saya lakukan. Cuman izin Bu, karena kemarin kan masih terbatas dan kita belum mengadakan rakernas ini, jadi kita masih meraba-raba. Tapi saat ini saya sudah dapat membaca situasi kondisinya. Akhirnya pertama yang harus kita lakukan yaitu sosialisasi bagaimana kita membatasi produk luar agar produk kita bisa naik. Kedua, mungkin Ibu harus cepatnya membentuk Tamara itu agar memblok semua hasil petani yang ada, agar kita bermain melalui tangan-tangan Pemda itu memasuki konsorsium maupun beberapa pulau yang ada di Anambas, di Natuna maupun itu untuk menjadi supply agar kita terjamin dengan keadaan petani-petani kita dengan harga yang stabil. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini sangat masukan yang sangat luar biasa ya, baik dari bidang ekonomi tadi, ketua DPK, di sini ada ketua Gapoktan yang ada di Barelang. Nah, saya mungkin ada sedikit kesulitan, mohon maaf karena saya juga pelaku petani. Ketika saya panen mau manggil siapa pembeli itu yang susah. Mohon nanti dibantu karena dari orang lapangan yang kerja itu belum punya koneksi. Gitu saja. Ya, jadi kesulitannya begitu. Jadi pekerja kami di lapangan karena mereka bukan orang tempatan di Batam. Nah, mungkin itu bisa dapat bimbingan Ibu. Kalau saya hanya selaku pemodal saja. Artinya ya
saya menanam, kadang saya juga tidak tahu targetnya menjualnya kemana. Tiba-tiba datang tengkulak dengan harga yang murah, karena saya lihat situasi di luar, oh nggak bisa begini, akhirnya kami pun menyerah. Jadi ini berbicara dengan koneksi Bu. Mohon nanti Ibu Lambas kiranya lebih membantu lagi, bukan hanya saya, tetapi petani-petani yang ada di samping kanan kiri saya sama keluhannya begitu, karena tidak punya jembatan untuk menjual kemana. Bu Ijin, tapi kan peran ketua DPK atau DPC dong yang nanti mengambil peran untuk memasarkan agar meningkatkan kualitas petani-petani kita. Betul. Begitu menaikkan harga barang yang anjlok agar tidak menjadi merugi untuk para petani. Mudah-mudahan barang-barang tersebut bisa kita jual untuk daerah kita di Kepri. Ya, siap. Ya, itu sangat bagus ya sebenarnya. Nah, itu tadi yang sudah saya sampaikan Ibu, kesulitan kami ini petani kadang-kadang belum punya koneksi, belum memahami, jadi hanya bisa mau bertani aja. Begitu sudah mau panen, contoh, Bu Lambas tolong dong, itu mau panen, saya kok orangnya nggak datang-datang, kita sementara udah jagung udah mulai tua, itu contoh kecil ya. Nah seperti itulah mungkin perlu diajari terlebih dahulu. Ibaratnya ya saya juga pemain baru untuk dalam pertanian, sebenarnya untuk iseng-iseng belaka karena kami punya tanah bareng dengan ketua umum. Nah itu aja yang perlu kita, ini contoh kecil. Lalu kemudian saya punya gagasan seperti tadi yang Bu Ketua Anambas menyampaikan. Mungkin yang menjadi gagasan itu adalah ketua DPK maupun ketua DPC tadi ya, yang bisa berperan lebih aktif lagi untuk pemasaran. Ini kan market ya, target market. Tapi saya punya ide, kita pengen punya satu seperti contoh di Tanjung Pinang. Beliau itu punya gerai pangan. Nah, pokoknya saya akan minta ke lokasi kepada Pak Rudi yang pernah saya sampaikan ke Bu Lambas, ada di jalan itu yang mungkin bisa dibikin center untuk perempuan tani kegiatannya. Nanti bisa kolaborasi dengan pemuda tani maupun HKTI-nya. Gitu. Jadi kita lebih kepada kegiatan unsur bisnisnya lebih dahulu supaya apa? Kita menjadi organisasi mandiri yang mempunyai lagi dana masuk untuk setiap kegiatan begini, tentu membutuhkan biaya, Ibu. Jadi dari mana biaya itu? Nggak mungkin setiap ada kegiatan dari pribadi, gitu loh. Jadi hal inilah mungkin bisa kita wujudkan ke depan yang namanya gerai pangan, mungkin bisa berkolaborasi dengan Mbak Ina, karena Mbak Ina juga sudah punya pasar jadul ya. Kerjaan kami ini dulu mungkin Mbak Silvi tahu, saya juga di situ dulu Mbak, cuman karena sudah pensiun tidak lagi mengurusin pameran-pameran atau yang semacam bazar-bazar. Saya mungkin lebih generasi pengen ikut serta saja atau memberikan ide. Nah, gerai pangan yang ini mungkin bisa dibuat lagi Mbak. Saya cetuskan nama, mungkin Mbak yang bisa membuat gagasan karena ini di sektor UMKM tadi. Ya, saya punya cita-cita ingin seperti di Tanjung Pinang. Dan hal kecil itu dikunjungi kemarin oleh Menteri Pertanian di gerai pangannya. Ini salah satu kebanggaan kita, DPC kita sudah ada yang dikunjungi dari pertanian. Kita bermula kecil dulu Mbak, tolong dianggarkan apa saja yang dibutuhkan. Nanti mungkin kita bisa melalui koperasi dan anggaran dananya. Itu ya Mbak, kita bisa wujudkan ya Ibu sama-sama. Dan saya juga ada ide dengan suaminya Bu Lambas mau bikin satu bazar besar gerai pertanian. Kemarin kita ada minta di lapangan Putri ya, Putri. Kita akan mengundang seluruh petani, tapi nanti market kita kalau bisa sudah visit luar negeri itu udah dibuka, gitu. Dan kita juga punya perencanaan sewa-nyewain untuk bertanam dengan orang luar, karena kita bidang tanah ini banyak. Alhamdulillah juga baru terbeli yang 11 hektar ya Ibu yang baru ya. Itu juga bisa nanti kita buat sewa-sewa biar orang luar tuh bisa menjadi agrobisnisnya. Nah, untuk agrobisnis mungkin kita bisa kolaborasi dengan karena pariwisata ada di sini pakarnya pariwisata, nanti kita minta sepatah dua patah untuk penyampaian dari Ibu Ketua ya, dengan sekalian perencanaannya yang Mbak yang akan disampaikan. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan di sini. Dan di kegiatan program yang sudah diajukan perencanaan 2021 itu ada keterangan yang perlu kita ketahui, yaitu pertama memakai formulir anggota ya di perencanaan kerja tadi, yang kemudian mempunyai pembukuan yang sederhana. Ini penting.
Kalau tidak punya pembukuan, kita hanya meraba-raba. Nah, ini yang repot. Nah, tidak banyak temuan-temuan yang akan misstanding nanti yang akan menjadi polemik, ya kan? Apalagi berurusan dengan uang, kepercayaan. Nah, kita bentuk lagi satu manajemen yang mungkin nantinya akan ada administrasinya. Nah, di sekretariatan kan nggak mungkin hanya sekretariat standby kalau kita tidak ada pekerjanya. Dari mana kita mau gaji pekerja administrasi dan sekretariatan? Mau hidup kita harus ada satu yang standby di kantor. Nah, karena saya dari awal sudah pernah saya bilang itu kantor bisa dipakai Batam Center dengan BPK, dengan DPD itu Kota Batam sama dengan DPD bisa lengkap, ada printer, ada apa. Cuman kalau admin saat ini saya ada anak bulan kelas tapi si adik ini kerja dengan saya tapi tidak fokus nantinya. Bagaimana kita sama-sama ke depan memikirkan hal ini, membuat satu manajemen mungkin dimulai dari ekonomi dan bisnis tadi dan di sounding dengan UMKM. Itu ya, Mbak. Saya butuh peran Mbak banget di sini karena kita sudah mau berjalan di unsur bisnisnya. 3 tahun ini anggaplah kita masih semua belajar saling mengisi kekurangan, kelebihannya kita sandarin untuk mencari ilmunya, tapi bukan mencuri ilmunya. Ya, kita sama-sama di sini dan kemudian untuk ketua DPK, D. Anambas maupun Kota Batam, saya ingin berbagi Ibu dari beberapa item agenda kegiatan yang direncanakan 2021 yang sudah kami ambil. Kita ajukan ke pusat, mungkin nanti bisa minta salah satunya di bidang apa pelatihan yang Ibu akan buat yang sudah saya bacakan tadi. Kalau Ibu belum memahami nanti ini boleh Ibu bawa, nanti bisa poinnya Bu Ketua saya mau ambil poin 1, 2, 3 atau mana yang bisa dibawa ke Anambas. Karena ini program kita bersama. Jadi saya tidak menambahin, hanya menambahi di ayam kampung ya Bunda. Ya, itu alhamdulillah. Saya akan coba, walaupun kecil-kecil dulu, walaupun beliau terucap 1.500, saya aminkan 15.000 lah. Ya, amin dong. Ya, amin. Amin. Ya Bunda, habis ini saya minta 1 minggu, saya kasih waktu dari Ketua Bidang, sudah segera menyerahkan program perencanaan yang akan dimulai sesuai dengan RAB-nya. Kerjanya sudah mulai jalan, masing-masing bidang. Baik dari Batam, Anambas, mewakili ada dari Karimun yang bidang-bidang ketua bidang ya, ketua bidang yang sudah ada di sini saya rasa lengkap ya. Tinggal bidang hukum aja yang tidak ada tadi kan udah dijadiin satu. Akhirnya kita anggap ini sudah memenuhi mufakat ya, sudah lebih daripada forum. Artinya keputusan yang kita ambil hari ini mudah-mudahan adalah keputusan terbaik buat kita untuk majunya langkah kita ke depan. Ya, baik. Saya akan minta kesempatan dulu kepada Mbak Silvi untuk menyampaikan 1 patah 2 patah. Ini wakil saya sudah 3 tahun. Mudah-mudahan ada inspirasi baru yang dibawa beliau ke hadapan kita. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Ibu-ibu? Alhamdulillah. Sehat ya semua. Terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada Ibu Ketua DPD PDHKTI Provinsi Kepulauan Riau dan Ibu-ibu semua dari Sekretaris Bendahara, Ketua DPK dan semua pengurus PDHKTI. Mohon maaf tadi saya terlambat dan mungkin agak memang kalau di grup ada kurang aktif karena memang kegiatan lagi banyak sekali akhir tahun, mohon dimaafkan. Dan tadi memang pas meeting bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ini ada yang mau saya sampaikan karena waktunya jam sore ya. Baik. Jadi berkaitan dengan tadi yang disampaikan untuk program-program yang paling dekat dulu, Ibu-ibu. Tapi ada nggak kenal kan ya, kalau belum kenal maka belum sayang. Tadi saya sebelah dengan Ibu yang dari DPK Anambas, DPC Anambas. Aku sampai keliru-keliru terus soalnya hanya di PT HKTI itu yang ada DPP. Dan dari awal dulu Mbak, kok DPP ya, DPP itu pusat biasanya. Kalau DPD aku tidak biasa. Begitu masuk yang pakai hijau-hijau ini saya jadi suka keselio. Jadi Ibu-ibu yang saya hormati,
ini mau saya umumkan sekalian, di hari Minggu nanti, insya Allah tanggal 20 Desember 2020, kita akan mengadakan acara yaitu pembukaan pelatihan, ya, yaitu untuk ketahanan pangan dan juga kesehatan kaum perempuan. Nah, ini dalam rangka Hari Ibu. Nah, ini program saya adalah bekerjasama juga dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Kepulauan Riau, dan sekaligus juga perayaan Hari Ibu. Nanti ada lomba fashion show, lomba monari, ada fashion carnival, kerjasama dengan Ready Club, yaitu anggota Asosiasi Karnaval Indonesia Provinsi Kepri. Kebetulan saya juga ketua DPD Asosiasi Karnaval Indonesia. Jadi ibu-ibu nanti kalau mau karnaval pakai tema agrowisata, monggo. Ya, dulu pernah ya, Bu Ketua ya. Jadi item yang kita angkat adalah buah-buahan, ya. Kalau waktu dulu itu Pak Muldoko sempat juga ke Lingga, itu kan kelapa ya, juga dengan kostum tema kelapa. Ibu-ibu nanti pakai kostum kelapa ya monggo. Tapi tahun depan mungkin ya, untuk Batam International Culture Carnival. Jadi kalau bisa untuk khusus untuk PDHKI ada diangkat tema khusus untuk agrowisata. Jadi dulu saya bingung juga disuruh jadi wakil ketua PDHKTI, juga bingung ibu. Aku tuh bukan petani, ya. Bisanya cuma nanam rumput gitu loh. Jadi tapi saya pikir kenapa tidak? Karena di sini saya juga bisa belajar. Dan mungkin yang saya sembahkan adalah tentang program pelatihannya, ya, atau metodenya. Kebetulan ya dari seni artnya juga bisa, karena sebuah organisasi akan indah kalau ada seni atau artnya. Benar nggak ibu? Ya. Jadi besok hari Minggu itu juga kebetulan saya juga sebagai ketua asosiasi, yaitu namanya Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau. Jadi dari kursus menjahit, komputer, welding, bahasa Inggris, perpajakan, kecantikan, rias pengantin, ya, macam semua kursus, menggambar dan sebagainya, itu ada wadahnya, yaitu Asosiasi Pengusaha Kursus. Nah, kebetulan saya juga ketuanya, makanya saya mau Mbak, ya Mbak Novi aku bantuin, gitu ya. Bisa diwakili Kak Popo, gitu ya. Jadi saya akan bantu, ya, yaitu dengan program pelatihan ibu-ibu. Nah, pelatihan yang kita buat nanti apa? Kita akan buka ini besok hari Minggu. Nah, untuk akhir Desember ini rencana saya akan juga gandeng Antara TV. Jadi setelah besok itu pembukaan, ibu-ibu monggo, saya harapkan nanti dari PDHKTI didaftar yang bisa ikut seminar besok atau pembukaan pelatihan. Nah, nanti narasumbernya saya nggak ambil yang jauh-jauh dari ibu-ibu, Mbak Aina bikin jamu. Karena pelatihannya yang kita buka 3 dulu, yaitu membuat jamu, kemudian pelatihan membuat sirup jahe merah, kemudian minuman kesehatan yang anti COVID, itu paling simpel. Kemudian masuknya ke wirausahaan, yaitu sebenarnya yaitu tentang dari hobi menjadi rezeki. Benar kan ibu? Sekarang ini banyak yang tiba-tiba jualan bunga hias, katanya krisis ekonomi, tapi kok daun berapa sakpot harganya 201 juta, ya sanggup gitu ya. Tapi Canda bolong itu sanggup beli ya. Berarti ini aku bingung juga ya. Untung aku dikasih. Jadi ibu-ibu, itu nanti tema yang kita angkat. Kira-kira menarik nggak ibu-ibu? Menarik ya. Nah, itu nanti kerjasama dengan Antara, Mbak. Jadi dengan Ibu Evi Ratnawati Samsir, itu Kepala Kantor Berita Antara, kebetulan juga section saya di Asosiasi Karnaval Indonesia, yang dulu bikin kostum buah-buahan itu Mbak. Nah, itu Kepala Kantor Berita loh, itu Provinsi Kepri yang bikin, tapi kreatif sekali dia itu. Nah, nanti kita buat TV-nya Mbak, kemudian ada tutorial membuat jamunya itu, dan ada pelatihannya. Nah, pelatihannya ini gratis, ya, dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Untuk tahun ini bikin jamu, minuman kesehatan, dan juga sirup. Nah, ini nanti bisa dijual. Sebenarnya kita contoh nih, kayak yang kita baru melahirkan, misalkan teman kita ada Mbak Santi itu kan bikin jahe, ya, sirup jahe merah banyak. Kemudian Mbak Aina. Nah, nanti saya akan ajak bukan hanya Mbak Aina, yang di sini yang jago bikin jamu siapa? Bu Ketua. Bu Aina. Bu Eko, iya. Nanti saya memang minta juga Bu Eko, ya, mungkin juga. Nah, yang untuk tahun depan, Bu Ketua, insya Allah kita adakan pelatihan lagi, yaitu hidroponik, budidaya, ya, anggaran aman, ya. Bu Eko tuh. Ya, anggaran aman. Dan mungkin ini Bu, saya tanya nih Bu Mujianten ya. Sekarang ini yang lagi mahal tuh justru Canda bolong. Oh, janda bolong terus itu. Yang bisa dimakan, nggak bisa dimakan. Salam dok. Belut. Belut ya Bu ya. Ya, susah ya Bu. Budidaya
Nah, jadi nanti gini, coba kita latihan dulu aja ibu-ibu ya. Monggo yang bisa. Nanti gini, Bu Mujianto atau Bu Eko, Mbak Aina siapa? Kita latihan dulu pelihara belut. Karena waktu saya kemarin tuh lomba 17-an saya kaget loh, aku nggak pernah makan belut kan. Jadi waktu ke pasar, karena mau bikin lomba di pasar Jadul nangkep belut, saya beli belut. Ternyata 1 kilo harganya berapa Mbak itu ya? Mahal loh. Saya beli 2 kilo aja kalau nggak salah ini habis 160.000. Benar, belut itu. Mahal sekali. Ya, jadi dan daya tahannya kuat. Ini sekarang lagi mahal dan mungkin bayarnya juga ada ibu-ibu. Ya, kenapa nggak kita buat itu? Lele juga bisa. Budidaya. Ya, budidaya Ibu Mujianto suka ya. Saya berapa kali juga sudah bikin. Iya, Kalau jadi lele itu kan di ember-ember bisa. Iya, budidaya. Dominan itu harus ada lumpur. Nah, ya. Batang pisang, Batang pisang bisa. Betul. Nah, ibu-ibu, ayo kita belajar, monggo. Jadi mungkin lebih diagendakan. Ya, nanti kita agendakan. Saya katakan, saya baru baca juga jadinya kita bahas siap. Yang penting program. Kemudian ibu-ibu, ya. Jadi nanti monggo kesediaan yang berkenan, ya. Malah besok saya akan memberikan contoh karena besoknya ini sebenarnya saya lihat ibu-ibu yang di tani juga yang cocok, ya. Saya minta besok hari Minggu ada yang berkenan menjadi tamu, ya. Nah, jadi tamu. Ya, Pak. Nah, salah satu untuk menjadi ini apa namanya? Jamnya Mbak. Nah, jamnya sekitar jam 2. Kalau pasar Jadul itu bukanya mulai jam 9 pagi. Jam 10 udah boleh masuk monggo, tapi kan untuk panas gitu ya Ibu ya. Jadi di sana juga pas ada lomba fashion show, fashion carnival, lombanya banyak. Ajak keluarga boleh monggo. Nah, untuk ibu-ibu yang PTHKPI tolong didata ya, jangan sewu nanti ada spesial karena kalau jambu marina bukan saya yang punya. Jadi kalau masukan biasanya bayar 15.000. Ya. Khusus untuk PTHKPI besok saya akan mintakan kepada pemiliknya, kebetulan mahasiswa Yudi istrinya juga jadi pengurus nih, Mbak. Iya, ya. Tadi katanya mau datang. Nanti nggak keberatan kan kalau cuma bayar 10.000 dapat jambu, ya, dapat minuman jambu. Ya, kemudian didata, nanti konsumsi saya siapkan, lo enak loh, ya. Konsumsi siapkan 10.000 itu karena kewajibannya kan paling tepat, ya Bu ya. Hari Minggu. Ya. Udah berarti kita semua itu. Nah, ya. Tapi didata betul ya Bu, karena saya kan kalau misalnya dari ya. Oh, izin lebih bagus pakai pakaian HTH. Ya. Kalau saya sarankan, khusus dari ibu-ibu PTHKTI, pakai baju temanya jilbabnya hijau, bajunya untuk kebayaan boleh, tapi kayaknya pokoknya temanya hijau-hijau karena besok rencananya kita ngajak ibu-ibu kan hari ibu, biar kita ibu-ibu pakai baju kita lah. Nah, kebayanya HKTI itu ada. Setuju ibu? Ya, monggo. Ya. Kalaupun kainnya misalnya yang bawah nggak ada batik, yang pakai aja apa soket, apa kain Nusantara lah Bu, ya. Kalau pakai baju renang aja Bu, Nah, ya Bu ini. sepanjang jalan ke tanah kabur. Mbak Dan. Oh iya. Oke. Ada pelatihannya ya Bu ya. Itu nanti ada data untuk itu sebenarnya 90 orang untuk pelatihan. Bikin jamu 30 bikin jamu 30 orang, kemudian bikin sirup jahe merah 30 orang, kemudian untuk minuman kesehatan itu bangsa sirup rosella, kemudian jus-jus yang bermanfaat. Jadi biar ibu juga tahu mana kesehatan yang cocok untuk kesehatan. Ya seperti itulah minuman-minuman yang sehat. Jadi sekaligus juga akan kita sampaikan proyeksi untuk kemungkinan keuntungan dengan wirausaha menjual jamu. Ya. Jadi kalau di sini ada anggota PTHKTI yang kebetulan penjual jamu atau produksi jamu, minuman kesehatan kami persilakan kita siapkan stand di Pasar Jadul untuk hari itu, untuk display. Ya, Bu, tapi di display yang cantik Bu, pakai apa namanya? Jari ditutup apa yang kelihatan jadul, ya. Jadi ibu-ibu nanti kalau mau jualan ya monggo, khusus hari itu gratis ya Mbak. Ya buka stand, besok mana bayar ya.
Jadi untuk besok itu, kemudian berkaitan dengan jelas ya Bu, untuk waktu nanti kita share lagi ya. Undangnya mungkin siap-siap hari Minggu jangan kemana-mana. Tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Khusus untuk ibu-ibu PT HKTI mohon izin. Nanti saya sampaikan ke Pak Iswahyudi, pemilik Jambu Marina, untuk tiket 10.000, yang lainnya 15.000. Kalau suami ikut, harganya maaf 15.000. Kalau balita gratis, kalau anak-anak umur 5 sampai 10 tahun sama 10.000. Ya ibu-ibu. Nah, kemudian di sana juga sudah ada sawahnya, jadi kita bisa foto bareng-bareng. Lalu dibikin untuk sawah. Ya, ibu nanti gawa capek bu, pakai capek lucu, ya. Terus, nah berkaitan dengan ini, kalau menentukan apa nanti share. Ibu-ibu yang ada yang mau ikut, ya, yang sudah jago malah jadi instruktur ya. Nah, nanti saya share di grup karena idenya ini mendadak. Idenya ini mendadak. Jadi ibu nanti menjadi narasumber, kita syuting, ya, masuk dulu nanti di TV, di subscribe. Emang buat kita mau di TV? Aku sendiri aja nggak muat. Ya, nanti monggo ibu-ibu. Kemudian satu lagi Mbak mengenai agrowisata. Tadi alhamdulillah saya sudah dengar dari Bu Novi. Nah, salah satu kenapa saya mau masuk di PT HKTI karena ada kemungkinan saya karena saya orang wisata ya, orang pariwisata. Pariwisata yang sekarang ini bisa maju itu adalah wisata alam. Ibu, kalau ibu ke mall sepi, ya, orang masih sepi. Ke kolam renang pun orang masih takut. Tapi kalau ibu ke Bukan itu masalahnya Bu. Masuk Ya, Bu. mall pulangnya kita kere, masuk kebun pulangnya bawa sayur. Oh, iya. Mantap. Tahan dulu dong. Jadi ibu-ibu yang memang punya lahan ataupun yang memang ya bisa mengelola lahan atau ada kan sekarang ini kerjasama dengan kehutanan ya Mbak ya. Nah itu bagus sekali memang kalau secara ini secara organisasi atau secara personal Bu Ketua ya bisa ini nanti kita bikin program terutama di Barelang itu sudah dalam konsep kita. Kebetulan saya juga di Batam Tourism Promotion Board atau Badan Promosi Pariwisata Daerah BTPP, kebetulan saya bendahara di BTPP Kota Batam. Kita punya program yang kebetulan digandeng oleh BB Batam. BB Batam punya 23 aset Mbak yang dimintakan untuk dijadikan tempat pariwisata. Salah satunya Taman Nusa sebenarnya yang sudah kita mau buka, tapi itu tadi musuhnya kita itu cuma COVID sama hujan kalau di wisata alam gitu. Dan ternyata memang ada keluarga di Taman Nusa yang terkena COVID, akhirnya ya terpaksa tutup dulu gitu. Jadi akhirnya ya udah pending tapi nggak apa-apa. Nah teman-teman, salah satu program di Barelang itu kedua ya yang mau kita buat itu adalah di daerah Cijantung. Nanti juga ada secui lahan di sana ya yang sedang kita tanggung kehutanan juga yang kita kerjasama dengan memanfaatkan juga para nelayan yang ada di daerah Karas, Pulau Panjang dan sebagainya untuk floating market. Ibu tahu floating market? Pasar terapung. Mungkin ibu yang pernah ke Thailand, ke Kalimantan, ke itu ya. Itu nanti di sana kapalnya dicat warna-warni. Nah petaninya ibu-ibu nanti orang itu mau belanja harus naik kapal. Kapalnya mereka muter gitu ya. Nanti bisa mancing, bisa itu. Nah nanti foto cantik-cantik kan sekarang orang sukanya foto. Gitu Bu. Nah ayo nanti teman-teman dari BDHKTI. Nah itu tadi Bu mungkin fotonya juga mau ke kebunnya Novi atau gimana. Aku juga nggak ngerti belum pernah ke sana juga. Ya. Jadi itu program kita Bu. Nah nanti juga kalau mau dibentuk suatu acara pariwisata juga boleh. Kebetulan yang lagi diminati memang pas pasar jadul bukan kita promosi ya Mbak Aina. Karena memang simple konsepnya yaitu UKM, kuliner dan kesenian. Ya jadi itu wisata panca indera. Mata melihat kesenian yang indah-indah, ya kan? Lidah makan yang enak-enak, kuping mendengar musik yang indah, ya kan? Harum makanan, dan jangan kebunnya jangan bawa tai kambing semua ya Bu ya. Ini bagaimana untuk bisa diwangi dengan bunga-bunga dan sebagainya. Jadi itu mungkin ibu gambarannya. Ayo kita maju bersama dari PT HKTI, ya. Dan mudah-mudahan bisa terus solid, ya. Dan sekali lagi mohon izin, mohon maaf banget kalau saya jangan komen atau apa sampai sekitar sama Bu Ketua, Mbak, aku tolong dijabri ya. Soalnya memang kebetulan beberapa organisasi yang kita pegang juga ini ada bareng, ada Bu Mira juga, ada Bu Tata, kebetulan saya juga
sekarang sementara menggantikan posisi Ibu Irma Yudiawati di Tiara Kusuma, Perhimpunan Ahli Kecantikan Pengusaha Salon dan Produsen Kosmetik untuk Provinsi Kepri, yang kemarin wakil ketua juga di PT HKTI wafat beberapa bulan yang lalu. Kami sama-sama juga di Tiara Kusuma dan beberapa organisasi. Saya bilang Mbak Novi, maaf, ada 7 organisasi profesi yang harus saya handle di Provinsi Kepri. Semampu saya ya Mbak untuk bantu membangun PT HKTI ini gandengan bareng gitu ya, bersama-sama, tidak khusus untuk PT HKTI. Jadi nanti di situ ada forum pengelola kursus, malah perlu nanti ada kecantikan, kita bikin produk kecantikan dari itu lulur itu loh Mbak, dari kelapa itu Mbak Ina misalnya ya. Kemudian nanti kalau saya di Jawa Bu, facial punya langganan itu Mbak, nanti kita buat pelatihan itu juga. Aku jadi punya ide kerjasama dengan Tiara Kusuma. Facial itu pakai buah-buahan semua Bu, murni dari buah-buahan ya. Nah itu nanti kita buat, ayo kita kerjakan bersama ya. Mungkin itu yang saya sampaikan saja sementara Bu. Programnya nanti akan kita tulis ya. Kalau aku sih jarang nulis Mbak, langsung tak kerjain gitu pintar tulis. Baik, demikian terima kasih Bu Ketua, teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir dan batin, kita sambut tahun depan, mudah-mudahan juga corona ini bisa segera lewat. Dan satu hal juga, mari kita sekarang galakkan PT HKTI, salah satunya ini kan orang lagi tergila-gila sama tanaman hias. Itu sebenarnya adalah teknik bisnis saja. Kayak orang lagi, oh ikan lohan, oh senang lohan, ya kan? Begitu lohan banyak bingung ya dibuang di mana, gitu ya, musim-musiman. Tetapi yang tidak bisa sebut musim-musiman adalah kita coba kita mulai bikin program toga Bu. Karena tahun 2021 program kita adalah kalau dulu dibilang apotek hidup ya. Nah sekarang tanaman obat keluarga. Nah nanti gimana HKTI, PT HKTI kita bersama-sama untuk sounding lagi keluarga bagaimana tanaman hias itu adalah toga gitu, dan itu bisa dihias. Bahkan kalau perlu Mbak Novi, kita bikin PT HKTI bikin lomba sayembara bagaimana rumah yang asri ya, penataannya seperti taman rumah yang bagus, tapi itu sebenarnya adalah tanaman obat keluarga gitu. Ibu setuju nggak kira-kira Bu? Setuju. Ini program untuk tahun Setuju, depan. pemenangnya Bu Eko, aku nomor 2. Belum pernah ke rumahku toh. Ya udah. Demikian Bu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Wakil Ketua atas waktu dan pemaparannya, saran-sarannya buat kita, motivasinya buat kita biar kita semakin solid ke depan ya, kita bisa menjalankan program yang sudah kita bacakan tadi bersama. PR 1 minggu dari sekarang mohon dicatat Bu Sekretaris, dibantu juga dengan Ibu Bendahara untuk bantu memfollow up kepada Ketua bidang dan ketua DPC ya. Salah lagi nggak apa-apa karena baru hari ini kita ya. 1 minggu dari sekarang berarti tanggal berapa mohon disebutkan. Ya, 1 minggu dari sekarang mohon izin tanggal berapa Ibu? 23 sudah kita terima ya. Kapan akan dilaksanakan dan on progress seperti apa, RAB siapa, target yang mau dilatih siapa, pesertanya siapa, mohon dijabarkan di satu rangkuman, mungkin di satu file menjadi satu proposal, bisa diberikan kepada kami. Udah paham Ibu sampai di sini? Ada yang bertanya? Waktu kita sudah habis karena udah molor 1 jam pakai ruangan, saya nggak enak. Sebenarnya tidak ada batasan, cuman saya nggak enak sekarang ini. Mungkin demikian ya ibu-ibu semuanya, doa saya buat ibu semuanya, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya. Sama-sama di sini kita saling mengingatkan apabila saya selaku pimpinan provinsi kurang untuk style memimpin, mohon kiranya dikritik yang membangun, diberikan saran yang memotivasi saya sehingga ke depan saya menjadi lebih bijaksana dan bisa mengayomi semuanya anggota kita baik dari DPP maupun DPD maupun DPC. Salam hormat saya Bu Eko kepada Ketua DPK DPC ya yang tidak hadir, yang tidak menyimak pada pemaparan saya baik dari saya pribadi maupun dari Wakil Ketua tadi. Demikian kurang lebihnya penyampaian dari saya. Terima kasih tim kameramen yang sudah setia mendampingi kami. Sekali lagi kalau kurang
Saya minta maaf, nanti minta filenya ya. Berhubung dengan emak-emak ini beginilah Pak. Saya juga berusaha untuk menjadi emak-emak. Baik, ibu semuanya, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mudah-mudahan langkahnya menjadi ladang amal dan menjadikan silaturahim kita pembuka jalan rezeki dan kesehatan buat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung foto bersama.